ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, uswikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini, tanggal 17 Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ramadan adalah tamu istimewa. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang mulia. Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka. Allah membelenggu para setan yang durjana. Dan Allah menyediakan satu malam spesial yang lebih berharga dari 1000 bulan, atau setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Malam itu dikenal dengan Lailatul Qadar. Dan juga Allah siapkan di akhirat pintu khusus bagi mereka yang rajin berpuasa, yaitu Babur Rayyan. Jamaah yang berbahagia, maka kita wajib bergembira dengan berita akan datangnya bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan puasa atas kalian. Yuftahu fihi abwabul jannati wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka seluas-luasnya pintu-pintu surga yang 8, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan padanya, maka sungguh dia telah terhalang. Rawahu Ahmad. Kaum muslimin, di bulan ini Allah membentangkan ampunannya sehingga banyak amalan yang ganjarannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi.
Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Banyak ampunan yang Allah siapkan. Di bulan ini juga Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala puasa dengan nilai tiada terhingga. Hanya Allah yang tahu pahala amalan orang-orang yang berpuasa Ramadan. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak cucu Adam dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa shauma, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Ya, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Rawahu Muslim. Namun banyak orang yang tidak peduli, bahkan cenderung cuek dengan kedatangan bulan Ramadan. Maka mereka akan menyia-nyiakan kesempatan sehingga mereka menjadi orang yang merugi. Mereka tidak mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa mereka kecuali lapar dan dahaga. Rubbas shaim hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Naudzubillah. Bahkan Ramadan berlalu, dosa-dosa mereka belum diampuni. Malaikat Jibril naik ke atas Rasul. Ketika naik ke atas mimbar, Jibril datang, dan Jibril mengatakan atau berdoa, rahima anfur rajul adraka Ramadan atau adraka syahr Ramadan falam yughfar lah. Celaka seorang hamba, dia mendapati bulan Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya. Maka kata Dr. Abdul Razak Al-Badr, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, orang yang paling merugi adalah seseorang yang diberi kesempatan bertemu dengan musim kebaikan dalam sehat wal afiat, namun dia tidak meraih keberkahan Ramadan dan tidak menggapai ampunan di bulan Ramadan. Naudzubillah. Padahal di bulan ini dibentangkan ampunan Allah. Jika di bulan Ramadan kita tidak meraih ampunan Allah, lantas kapan lagi kita akan meraihnya? Ini menandakan orang ini sudah kebangetan, terlalu ini. Nah, sedangkan orang-orang yang memahami keutamaan Ramadan, kemuliaan Ramadan, seperti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, lihat bagaimana mereka antusias, bagaimana mereka bersemangat memanfaatkan kesempatan baik yang Allah berikan secara maksimal dan optimal. Semua jenis ibadah mereka kerjakan. Mereka betul-betul mengamalkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini jamaah yang harus kita jadikan teladan Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ayo bergegas, bersegera menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam hadis
riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, di awal malam Ramadan akan ada penyeru yang menyeru, wa ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan yang menginginkan kebaikan, aqbil, majulah, bersemangatlah, datanglah, sambutlah, ini waktunya. Wa ya baghiya syarr aqsir, wahai orang-orang yang masih melakukan keburukan, para pencari keburukan, aksir, berhentilah dari kemaksiatan, berhenti. Maka jamaah, siapa orang yang paling cerdas versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Ternyata orang yang paling cerdas bukan yang paling banyak gelar akademiknya. Orang yang paling cerdas bukan orang yang paling banyak hafalannya, tetapi orang yang paling cerdas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang selalu ingat akhirat dan banyak beramal solih untuk akhirat. Dalam hadis Nabi ditanya, manil akyas, siapa orang yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu, dan orang yang paling baik persiapannya untuk setelah kematian. Rawahu Ibnu Majah. Jamaah, merekalah orang-orang yang cerdas. Mereka orang yang memahami hakikat kehidupan. Mereka tidak terlena dengan fata morgana keindahan dunia. Mereka mengejar kesenangan hidup yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak kesuksesan, dan ini hakikat cita-cita yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, semoga kita termasuk yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Apa kata Allah? Faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Inilah kaum muslimin, orang yang cerdas. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita agar dapat memaksimalkan bulan Ramadan serta cerdas memanfaatkan bulan Ramadan untuk meraup pahala yang sebanyak-banyaknya? Maka di malam ini spesial kita menyampaikan 10 tips sukses di bulan Ramadan. Tip yang pertama, menyambut Ramadan yang sudah OTW ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz kok kita harus menyambut Ramadan dengan bertaubat? Naam, karena kita adalah hamba yang berlumuran dengan dosa. Kita adalah para pendosa, dan ini kita wajib mengakuinya. Abu ulaka bidambi. Ya. Kita tak perlu sombong atau egois atau gengsi. Memang kita pendosa. Dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi nomor 2499 dan Ibnu Majah nomor 4251, kullu ibni adam khata', setiap anak Adam adalah banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun,
dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Bahkan dalam hadis qudsi rawahu Muslim nomor 4674, Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat salah di pagi dan di malam hari. Wa ana aghfirul dzunuba jami'an, dan aku, kata Allah, mengampuni semua dosa kalian. Aku ampuni selama kalian memohon ampun. Maka jamaah, bertobat atas segala dosa ini sangat penting dan hukumnya wajib, wabil khusus dalam rangka menyambut Ramadan. Jamaah, merengeklah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta agar segala dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah dan dimaafkan. Karena dosa itu membebani jamaah. Perbuatan dosa itu hakikatnya beban yang memberatkan langkah kaki kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad, dan kami telah menghilangkan bebanmu, yakni dosa-dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Perhatikan jamaah, ayat ini ditujukan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ya, Rasul itu bisa dikatakan nol dari dosa. Andaikan Nabi melakukan kesalahan langsung ditegur dari langit, diingatkan. Dan Nabi maksum, tidak akan terjatuh kepada dosa besar. Ya, sedikit dosa Nabi. Ya, itu pun Nabi sudah mendapat jaminan ampun sekarang, kemarin, tahun-tahun yang dahulu, dan yang akan datang. Sekarang lantas bagaimana dengan kita yang dosanya menumpuk jamaah? Siang malam kita banyak berdosa dan jarang bertobat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari bertobat dan beristighfar kepada Allah 100 kali. Ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Hai manusia, bertobatlah dan beristighfarlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku dalam satu hari bertobat sebanyak 100 kali. Nah, terkadang kita berat menjalankan ketaatan, sholat duha, membaca Al-Quran, sholat malam. Kenapa? Berat melangkahkan kaki menghadiri taman-taman surga. Kenapa? Karena dosa, kaum muslimin, dosa. Nah, oleh karena itulah bertobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah sebelum memasuki bulan Ramadan, perkara yang harus kita lakukan agar nanti ketika Ramadan telah tiba dan kita ditakdirkan bertemu dengannya, kita akan ringan tanpa beban dosa, ya, dan diberi kemudahan serta semangat oleh Allah dalam beribadah. Dr. Khalid bin Abdillah Al-Muslih hafizahullah mengatakan, sebaik-baik kiat untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar serta semangat membara untuk melakukan ketaatan. Tip yang kedua, berdoa kepada Allah. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena doa merupakan kunci kebaikan dunia dan akhirat. Doa juga ibadah yang
sangat dicintai oleh Allah. Laisa syai'un akram indallahi minad du'a, kata Nabi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ketika kita berdoa jamaah, ini menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, butuhnya kita kepada Allah. Maka jangan tinggalkan berdoa, terutama berdoa agar kita yang pertama dipertemukan dengan bulan Ramadan. Lihat, karena begitu berharganya dan begitu spesialnya kedudukan Ramadan di hati para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 6 bulan mereka sudah berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini doa yang pertama ya, jenengan doa yang sudah sering kita ingatkan. Doa yang kedua yang kita minta adalah kita berdoa meminta kekuatan, meminta kemudahan dalam beribadah selama di bulan Ramadan. Karena banyak orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan tetapi tidak mampu, tidak sanggup memanfaatkan bulan Ramadan untuk banyak beribadah di dalamnya. Maka jamaah, doa yang terbaik dalam hal ini adalah meminta pertolongan kepada Allah, seperti yang Nabi ajarkan kepada Muadz ibn Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan baik. Rawahu Abu Dawud nomor 1522. Adapun yang ketiga, berdoalah meminta amal ibadah kita diterima dan diberi ganjaran atau pahala oleh Allah. Ini yang harus kita minta jauh-jauh hari. Kenapa? Karena nggak ada jaminan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan di antara salah satu doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Masya Allah, ini penting jamaah. Eman-eman. Makanya sahabat itu kan 6 bulan selepas Ramadan mereka terus berdoa kepada Allah agar supaya amal Ramadan diterima. Nitip yang kedua. Yang pertama berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan. Jangan panjang angan-angan. Walaupun tinggal beberapa hari belum tentu kita bisa bertemu dengannya. Nah, yang kedua, ya berdoa supaya diberi kekuatan, kemudahan untuk beramal soleh selama di bulan Ramadan. Jauh-jauh hari kita berdoa. Yang ketiga, berdoa supaya semua amal soleh kita diterima. Tip yang ketiga, yaitu melatih diri untuk beribadah. Sebelum masuk bulan Ramadan, hendaknya kita sudah mulai melatih diri. Sebagaimana atlet sebelum perlombaan jauh-jauh hari mereka sudah melakukan TC, melakukan pemanasan ya, supaya nanti tidak kaget. Karena amalan yang dikerjakan secara mendadak biasanya hasilnya kurang optimal jamaah ya. Nah, jadi kita butuh latihan, butuh pemanasan. Ramadan juga demikian. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan perlombaan
untuk para hambanya agar mereka berlomba-lomba dalam ketaatan untuk meraih ridhonya. Sebagian ada yang bersemangat sehingga sukses dan menang meraih kebahagiaan, dan sebagian lainnya malas sehingga kalah dan sengsara. Makanya di bulan Ramadan itu kan Allah jadikan mega bonusnya di akhir, dan kuda pacu ketika sudah mendekati finish semakin dipacu. Nggak seperti orang sekarang, baru pertama perlombaan semangatnya luar biasa, full masjid-masjid tarawih. Nanti menjelang pertengahan makin maju softnya, menjelang akhir makin rame mallnya. Tapi sekarang sudah ada online ya, insya Allah. Tapi tetap sibuk justru ngecat rumah di 20 Ramadan, masya Allah. Bisa sekarang atau kemarin-kemarin ngapain nggak segera dibersihkan rumahnya, dicat dan sebagainya kalau memang dibutuhkan. Nah maka kaum muslimin, ini kesempatan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bersaksi, wa ma ra'aituhu fi syahrin aksar minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa di bulan lain lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Sehingga Sya'ban itu muqaddimah bagi Ramadan. Ya, Sya'ban adalah qobliyah, Syawal adalah ba'diyahnya. Sampai-sampai bulan Sya'ban disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Ya. Nah, kemudian kaum muslimin, tips yang keempat, meluruskan niat dan menumbuhkan tekad bulat. Imam Ahmad rahimahullah berwasiat kepada putranya, ya bunayya inwil khaira fa innaka la tazulu bi khairin, la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Anakku sayang, berniatlah kebaikan, niatkanlah kebaikan, perbanyak niat kebaikan-kebaikan. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira, sebab engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan selama engkau berniat baik. Ya. Maka Syekh bin Baz rahimahullah pernah berwasiat kepada umat Islam, aku wasiatkan kepada kalian agar berniat yang baik, karena niat yang baik merupakan sumber semua kebaikan. Mulai sekarang berniat, jika Allah takdirkan saya bertemu Ramadan, saya akan puasa sesuai dengan sunnah, ya, dan saya akan menghatamkan Quran sekian kali misalnya, saya akan sholat taraweh dengan tumak nina, tidak balapan, nah, seperti kebanyakan kaum muslimin di negeri plus 62. Bayangkan 23 rakaat 7,5 menit ya. Super patas. Mungkin tahun ini ada yang nah, ini naudzubillah ya. Kasihan eman-eman. Jadi jamaah, kalau Anda sekarang sudah punya niat yang benar, tekad yang kuat, jika ditakdirkan meninggal sebelum Ramadan, insya Allah Anda sudah dapat pahala. Niyatul mar'i ablagh min amalih, rawahu Baihaqi. Niat seseorang itu lebih sampai daripada amalannya. Masih ingat hadis tentang orang yang berniat sholat tahajud lalu tidur sampai subuh tidak bangun? Ternyata kata Rasul, dia mendapat pahala sholat tahajud. Masya Allah. Tapi tentu dengan ikhtiar ya, dengan masang alarm ya, pesan kepada
keluarga untuk dibangunkan, tidur lebih awal, kan begitu, tidak begadang dan sebagainya. Nah sama dengan ini. Nah untuk menyambut Ramadan, luruskan niat. Kenapa? Karena niat itu motor penggerak dalam beribadah. Saya ulangi, niat itu adalah motor penggerak dalam ibadah. Maka orang yang telah meluruskan niatnya sejak awal pasti akan senang dan berbunga-bunga dengan kedatangan bulan Ramadan. Seperti Anda misalnya yang sudah lama berniat untuk menikah misalnya, ketika hari H pernikahan mau datang, apakah dia bersedih? Ya Allah, sedihnya mau nikah ya Allah? Enggak ada seperti itu. Nah, pasti akan senang. Ya. Dan ini Ramadan membawa banyak hadiah, kok malah susah, mengkerut dahinya. Aduh, Ramadan mana? Poso mana? Gak bebas ya, sebegitu. Nah, maka kaum muslimin ingat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, niat bagi amal ibaratnya seperti nyawa bagi badan. Ya. Maka amal yang kecil bisa menjadi besar pahalanya dikarenakan niat. Nah sebaliknya amal yang besar bisa menjadi kecil karena niat. Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat. Mungkin jamaah masih ingat tentang seorang yang masuk surga karena menyingkirkan gangguan dari jalan. Sepele amalan, tapi niatnya luar biasa, keikhlasannya itu. Dan juga seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel yang diampuni dosa-dosa dan dimasukkan ke dalam surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Amalan sepele jamaah, namun niatnya benar sehingga Allah beri ganjaran yang besar. Nah sebaliknya, ada amalan-amalan besar menjadi kecil bahkan hina karena niat. Coba Anda ingat, yang nanti pertama diseret, dijerembabkan, dilemparkan ke dalam neraka itu bukan pelacur, bukan pencuri, bukan pezina. Siapa? Yang pertama, seorang mujahid, orang yang jihad. Yang kedua, ahli Quran. Yang ketiga, ahli sedekah. Dalam hadis Muslim, Allah datangkan 3 orang tadi, ditunjukkan nikmat-nikmatnya di dunia, lalu mereka mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat ini? Kata orang yang pertama, ya Allah, tidak ada medan-medan jihad kecuali aku ikut jihad dengan segenap jiwa dan ragaku karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, seliramu goroh, awakmu ngapusi, engkau dusta, engkau berjihad supaya dikatakan pahlawan dan sebagainya. Niatnya salah, amalannya besar. Ya. Yang kedua, ditunjukkan nikmat-nikmatnya. Bagaimana dengan nikmat ini? Ya Allah, aku menghafal ayat-ayatmu, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwakannya karena engkau ya Allah. Kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu menghafal Quran biar dikatakan qurra, ahli Quran, dan kamu sudah dapatkan di dunia. Lalu ditarik kepalanya di bawah, diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, orang yang bersedekah dengan hartanya.
di jalan-jalan kebaikan. Salah niat, amalan besar. Salah niat. Ini pentingnya jamaah menata niat sebelum memasuki bulan Ramadan, supaya ketika bulan Ramadan tiba kita sudah berada di atas niat yang lurus. Dan inilah hikmah, salah satu hikmah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadis menekankan tentang niat. Man shoma ramadhana imanan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan iman, mengimani kewajiban puasa, mengimani pahala-pahala yang dijanjikan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah. Ini namanya ikhlas, bukan mengharap yang lain. Makanya ketika mensyarah hadis ini, sahabat Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang berpuasa atau sholat malam, maka hendaknya menjadikan semua ibadah tersebut hanya untuk Allah. Ini penjelasan dari ahli surga, Umar bin Khattab. Mereka paham dengan hadis ini. Jadi ihtisab itu mengisyaratkan penekanan pentingnya ikhlas, betul-betul karena Allah. Tips yang kelima, membekali diri dengan ilmu jamaah. Kenapa? Ilmu merupakan sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Lihat ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi, apa bunyinya? Iqra. Iqra artinya apa? Wajawan. Tujuannya apa? Isyarat apa ini? Isyarat belajar, menuntut ilmu. Ini isyarat agama Islam dibangun di atas ilmu, dibangun di atas dalil. Itu agama kita. Ya, Imam Al-Bukhari mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Bab berilmu sebelum berucap dan berbuat. Maka penting bagi seorang muslim muslimah mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan ilmu. Pertanyaannya, ilmu apa yang harus disiapkan dan apa manfaatnya? Yang pertama, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Pelajari keutamaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya, dengan mengetahui ini menjadikan kita termotivasi, menjadikan kita lebih semangat dalam menyambut Ramadan. Dulu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Betul ya? Nah, kalau sekarang anak gaul ditambah dengan bahasa ubur-ubur ikan lele, tak kenal maka tak sayang le. Begitu ya? Anak sekarang ya, Masya Allah. Nah, jadi itu jamaah, bagaimana kita akan senang dan semangat dengan Ramadan jika kita tidak mengenal lebih dekat Ramadan? Maka nanti baca kembali fikih Ramadannya. Yang kedua, mempelajari hukum-hukum fikihnya supaya kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan betul-betul di atas tuntunan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ibadah tidak hanya bermodalkan niat baik saja, sementingkan api. Enggak. Masih ingat sahabat yang punya pemikiran seperti itu ketika Idul Adha, supaya nanti selesai sholat tidak ribet, tidak repot, langsung tinggal makan, maka dia sembelih binatangnya sebelum sholat Id. Setelah sholat Id diundanglah Nabi dan sahabat, ayo sarapan di rumah saya. Loh, sudah sembelih? Sudah. Sembelihanmu sembelihan biasa, gak diterima.
nggak diterima, tidak dinilai kurban. Ini menandakan nggak cukup dalam beribadah sing penting api, enggak. Nah, maka kaum muslimin hati-hati. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Semangat boleh, tapi harus disertai dengan apa? Sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudail bin Iyad mengatakan ay akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala, yang terbaik amalannya, maksudnya apa? Yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki sunnah, mencocoki kebenaran. Nah, itu jamaah. Buktinya masih banyak orang sudah berpuasa berpuluh-puluh tahun masih meyakini lah posoan gak oleh keramas kok batal. Masih ada? Masih. Watus neng kali dut gelubuk-gelubuk loh ngentut batal. Betul kan? Dulu waktu saya masih kecil begitu. Saya masih kecil itu di Banyuwangi penggene pencolotan neng kali, Pak. Salto be konco-konco. Nah, teko watu. Moro nek sing ngentut lubuk-lubuk. Waduh, batal wis. Sudah pulang dia makan. Wis posone poso beduk. Batal bisa. Ini menandakan apa? Ilmu. Ojo kurek-kurek kuping. Batal. Ngelek itu batal loh. Ini repot. Iyalah itu ditok nih, terus dilebok nih baru batal. Nah, ini masih banyak orang seperti itu. Bahkan ada orang yang masih meyakini imsak, waduh sekali sahur. Padahal batas sahur itu adzan subuh. Ada adzan awal, ada adzan sani, adzan subuh baru berhenti. Ya. Nah, ini banyak. Ini menandakan apa? Masih banyak orang yang belum mengilmui tentang puasa. Kan begitu jamaah. Makanya jika kita mau belajar agama akan terhindar dari kesalahan. Kenapa? Karena setiap ucapan kita, perbuatan kita dibangun di atas ilmu. Karena tidak dijelaskan tentang hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, disampaikan tidurnya orang puasa adalah ibadah. Akhirnya apa? Posoan turu tok. Kono ngaji-ngaji ikan padha ibadah gitu kan. Masyaallah. Ini masalah ini ya. Nah. Jadi ilmu itu imam, amal adalah makmumnya. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, tip yang ke-6, mengingat keutamaan bulan Ramadan. Dengan mengingat keutamaan sesuatu, kita akan bersemangat. Jenengan puateng medamel, nggak peduli panas, ya berpeluh-peluh dan sebagainya. Kenapa? Karena tahu keutamaan mencari nafkah. Jenengan jauh-jauh datang ke majelis ilmu yang mungkin sebagian iki meneh sing ngisi misalnya. Sering saya sampaikan, Anda boleh bosan sama saya, tapi jangan bosan sama hadis, jangan bosan sama Al-Quran, sama ilmu gak boleh. Kalau bosan sama Ustaz Mu'id, oh monggo gak apa-apa. Tapi jangan bosan sama ilmu. Nah begitu. Kenapa jauh-jauh datang? Karena tahu keutamaan ilmu. Ya, itu kaum muslimin. Makanya orang yang mengetahui betapa berharganya emas akan semangat mencari dan menjaga dan menyimpan di tempat yang paling aman. Coba Anda tanya orang yang punya uang banyak itu, apakah nyimpennya di bank ya BUMN itu? Enggak. Nyimpennya di bank mana? Di Eropa sana.
Bank apa itu yang aman katanya? Swiss. Bank Swiss. Ya kan begitu kan? Iya, nanti kalau di bank BUMN kena hacker nanti kan. Kan begitu. Kenapa? Dia tahu berharganya uang, dolar, emas. Maka antum ketika tahu berharganya Ramadan, antum akan menghargainya. Serius antum. Ya, beda dengan orang yang nggak tahu nilai emas, akan ditaruh sembarangan. Ya, nggak peduli. Kenapa? Karena nggak ngerti nilainya. Nah, Abdullah Al-Burasi rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak mengetahui pahala amalan-amalan, maka akan berat baginya dalam setiap keadaan. Ya. Maka orang yang nggak tahu keutamaan Ramadan itu tadi, mendengar berita Ramadan mau datang susah dia. Nah, pas kau oleh mangan meneh gitu kan ya. Maka minimal Anda ketahuilah keutamaan Ramadan. Misalnya Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, dibukanya pintu surga, ditutup pintu neraka, bulan ampunan, ada Lailatul Qadar, masih banyak itu bisa dipelajari biar lebih semangat. Yang ketujuh, selalu mengingat kematian dan akhirat. Ini jamaah, sekekar apapun jenengan, setampan secantik apapun, sebanyak ya apapun harta yang jenengan miliki, yang kita miliki, nah setinggi apapun jabatan kita, kalau malaikat maut telah diperintahkan cabut itu si fulan, selesai sudah kita wes, selesai kisah hidup kita. Dan kematian itu bersifat rahasia dan sekonyong-konyong. Itu kematian. Hari apa itu ya? Saya siangnya masih WA sama kakak perempuan, anaknya Pak D. Sehat Mbak? Oh sehat deh. Masih umur 40 sekian, ya seusia dengan saya. Lah kok jam 7 ditelepon sama adik, Mas, Mbak E mati Mas. Loh kok iso? Awan sik WA karo aku, guyon karo aku. Ya itulah, mati. Masya Allah ya. Nah itu kematian kaum muslimin. Bisa jadi setelah ini pulang ini saya dapat Ustadz jamaah antum mati misalnya. Nah, bisa jadi toh. Nah, maka kaum muslimin jangan panjang angan-angan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau laki-laki, mau wanita, kaya, miskin, tua, muda, semuanya pasti mati. Maka ingat Rasulullah dalam hadis Ahmad dan Tirmidzi serta Ibnu Majah, ketika Rasul tidur beralaskan tikar, lalu ada bekas-bekas tikar di tubuh Nabi, sahabat ada yang nangis, Pak. Ya Rasul, Raja Romawi tidur di bulu di atas permadani dan empu Anda, sampai berkeringat kan. Lalu apa katanya? Mali walidunya, apa urusanku dengan dunia? Ma'ana fid dunya illa karaqib istadhalla tahta syajarah tsumma raha wa tarakaha. Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang pengendara, ya, musafir yang berteduh di bawah pohon lalu pergi dan meninggalkan dunia ini. Seperti itu perjalanan kita. Maka kaum muslimin, sadarilah dan perbanyak mengingat kematian. Maka ini, kalau ini kita tanamkan dalam diri kita, akan menjadi pendorong untuk semangat beribadah dan memperbanyak amal soleh. Bayangkan Ramadan depan, jika Allah takdirkan ini Ramadan terakhir jamaah, ya Ramadan terakhir, ya, supaya kita bisa memanfaatkan. Makanya Sulaiman At-Taimi rahimahullah ketika membangunkan anak istrinya di bulan Ramadan, apa kata beliau? Wahai istriku, wahai anakku, bangunlah, karena bisa jadi kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan.
Ingatkan jamaah seperti itu. Makanya Nabi pernah memberikan nasihat supaya sholat khusyuk. Sallu sholata muwaddi'. Sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang hendak berpisah dengan dunia ini. Asumsikan Ramadan kita adalah Ramadan yang terakhir. Dan ini yang sering dilupakan. Jika Anda ditakdirkan ketemu malam pertama Ramadan, optimalkan malam itu. Belum tentu ketemu malam kedua Anda. Banyak orang tuh ngenteng nih, loh kok gak semangat? Tenang, masih ada malam 20. Menjaga nih, mari ngono besok. Nah, lagak mati kering gak sosok, gak so ibadah kan, atau mati misalnya. Dr. Soleh As-Sindi hafizahullah berkata, bila Allah mempertemukanmu dengan Ramadan kali ini, maka berpuasalah seakan puasa orang yang berpamitan, sebab tidak ada jaminan engkau akan mendapati Ramadan tahun depan. Tip yang ke-8, menggunakan skala prioritas dalam ibadah atau fikih aulawiyah. Aulawi dalam ibadah. Jamaah, ibadah itu banyak jamaah, ragamnya, macamnya, dan umum ibadah itu. Begitu juga ibadah di bulan Ramadan juga banyak, dan mustahil kita melakukan semuanya karena kita terbatas kemampuannya. Ya. Maka para ulama menyebutkan, ya, yang dimaksud dengan ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah, baik amalan yang zahir maupun yang batin, kan gitu. Maka orang yang cerdas, orang yang mampu menggunakan skala prioritas, dahulukan yang prioritas, yang inti. Jangan sibuk dengan yang cabang, Anda melupakan yang pokok, yang ini tertipu namanya. Sibuk puasa sunnah, Ramadan gak puasa, kan repot ini. Puadeng sholat tahajud, subuh gak jamaah, gak sholat subuh bisa. Allah karim, ini tertipu namanya. Para ulama mengatakan minimal atau setidaknya ada 5 amalan yang harus kita prioritaskan di bulan Ramadan. Yang pertama puasa, yang kedua membaca Al-Quran, tilawatul Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat sholat tarawih, yang kelima banyak berdoa. Nah ini optimalkan yang aulawiyat, yang prioritas ini, prioritaskan. Ini amalan inti Ramadan. Bahkan Imam Az-Zuhri rahimahullah, ini gurunya Imam Bukhari ya, beliau itu memprioritaskan 2. Apabila tiba Ramadan, ya maka saatnya fokus membaca Al-Quran dan memberi makan fakir miskin. Sampai-sampai beliau itu diceritakan satu Ramadan hatam 70 kali. Wah bayangkan 70 kali hatam ya. Padahal Ramadan cuma 30. Kipilang ngelakoni. Wah hebatnya orang dulu ya. Nah itu keberkahan orang dulu ya. Ini tentu perlu latihan, ini kan nggak semudah itu. Syekhul Islam rahimahullah berkata, membantu fakir miskin dengan memberi makan mereka di bulan Ramadan termasuk ajaran Islam yang mulia. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, hendaknya bagi orang yang puasa untuk menyibukkan diri sepanjang siangnya dengan zikir dan tilawah Al-Quran. Fokuskan. Dan zikir bisa sambil kerja, sambil aktivitas. Dan ketika pagi ya utamakan zikir pagi. Ketika sore zikir sore, kan begitu. Syekh Utsaimin mengatakan, perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan kepada fakir miskin, kepada orang yang terlilit hutang dan orang yang membutuhkan, karena sedekah di bulan ini memiliki keistimewaan dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Nah, maka yang ingin mengosongkan rekeningnya, Ramadan saatnya.
Nah, begitu. Tip yang ke-9, ini penting kaum muslimin, memperhatikan kesucian hati dan amalan hati. Jangan sampai kita hanya memperhatikan amalan lahir yang nampak saja. Kita juga harus memperhatikan amalan hati kita. Karena hati apabila baik maka akan baik seluruh jasad. Namun jika rusak, rusak seluruh jasad. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam diri kita ada sekerat daging, segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau ini baik, baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau ini rusak, rusak semuanya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah ia adalah kalbu, hati. Ini sumber kebaikan jamaah. Hati itu ibarat raja, anggota tubuh ibarat prajuritnya yang taat kepada titah sang raja. Jika rajanya baik, rakyat juga akan baik. Maka menyambut Ramadan, bersihkan noda-noda hati. Dan ini kaitannya nisfu Sya'ban kemarin dengan Ramadan. Disebutkan kan dalam hadis, ketika nisfu Sya'ban yang zilullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqi lailatan nisfi Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban Allah turun melihat kepada hambanya dan mengampuni hamba-hambanya yang beriman, illa limusyrikin aw musyahin, kecuali orang yang melakukan dosa syirik dan musyahin, ada permusuhan dengan saudara-saudara. Ini isyarat agar kita memasuki Ramadan bersih hatinya, nggak ada iri, dengki, hasad, dendam, sudah selesai. Makanya orang sebagian memahami dengan melakukan apa? Orang yang awam megengan gitu. Pendengar kata megengan. Kalau di Jawa Tengah itu ada yang rutin menjelang Ramadan mandi sendang. Gula sendang atus membersihkan. Nah, itu, Masya Allah. Nah, maka kaum muslim, ada lagi ketika menjelang Ramadan ziarah ke makam orang-orang terdekat. Ada yang seperti itu. Makanya bulan Sya'ban dinamakan bulan ruwah kata orang Jawa, bulan arwah. Maka ada beberapa jamaah tanya, Ustaz, ini bulan Sya'ban, saya mau ziarah ke makam orang tua, bagaimana adab-adabnya, yang dibaca apa? Masya Allah. Saya tanya, ibu mendoakan orang tua setahun sekali ya? Enggak Ustaz, ini kan momen Sya'ban. Tak kira setahun sekali. Nah, jadi jamaah, ya, ini isyarat ya. Maka kita hendaknya memasuki Ramadan sudah bersih hati kita, tidak ada dendam ya. Makanya Ibnu Mas'ud ketika ditanya oleh seorang tabi'in ya dalam kitab Lataiful Ma'arif, bagaimana kalian para sahabat dulu menyambut Ramadan? Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Seorang di antara kami tidak berani menyambut awal bulan Ramadan sedangkan dalam hatinya ada secuil kedengkian kepada sesama muslim. Gak berani masuk Ramadan kalau masih ada kedengkian, penyakit di hati. Makanya jangan tinggalkan mendoakan saudara kita. Surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, jadi hilangkan kebencian kepada para sahabat, kebencian kepada para ulama, hilangkan semuanya. Ya, itu kaum muslimin. Yang terakhir, oh ya, ingat ya, jadi perbaiki hati kita. Sebab dalam hadis Ahmad nomor 1307 Nabi bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus hingga lurus hatinya. Makanya di bulan Ramadan ya banyak amalan-amalan yang mengarah kepada
amalan hati seperti ikhlas, takwa. Bahkan tujuan Ramadan apa? La'alakum sabar. Betul? Sabar. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Walaupun istri nggak lihat, anak nggak lihat, Anda buka kulkas ada macam-macam, Anda tetap sabar. Allah mengawasi saya, kan begitu. Nah, dan Anda nggak perlu woro-woro itu. Nah, lalu di dalam puasa ada ibadah syukur, ya. Ada ibadah takut, ada ibadah tawakal, banyak ibadah hati yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang terakhir, yang ke-10, biar Ramadan kita sukses, menjauhi perusak puasa. Banyak yang merusak puasa kaum muslimin, walaupun gak sampai membatalkan puasa kita, tapi eman-eman mengurangi kesempurnaan puasa kita. Seperti ghibah misalnya, ucapan kotor, debat kusir, ya, itu nggak perlu jamaah, ya. Maka ketika Ramadan, ya, jaga diri kita, ya, menahan pandangan. Dan justru anehnya ada fenomena yang terjadi di Ramadan, yaitu ngabuburit. Ngabuburit itu apa? Cuci mata kan? Nah, ini terus piye kan? Alasannya mencari maghrib, ngenteni maghrib neng perapatan. Ya udah, kalau memang mau ngabuburit, datang ke majelis taklim atau ke masjid, niatkan, ya, iktikaf sambil baca Quran, selesai. Atau datang ke masjid, banyak itu majelis taklim. Plus ada bukber gratis. Anda bisa nggak masak sebulan full? Bisa 1 bulan. Nanti cari masjid yang takjil gratis, makan gratis, sama sahur gratis. Lumayan. Nah, jadi kaum muslimin, monggo ketika kita puasa, puasakan juga mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita. Ya, jadi laisa syiyam minal akli wasyurbi. Puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan innama syiyam minal laghwi warrafas. Jadi puasa itu menahan diri dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji. Nah, itulah kaum muslimin. Jadi ketika Ramadan tetap, ya, jaga akhlak kita dan waspadai, ya, sesuatu yang sering mencuri waktu kita, mencuri akhlak kita, bahkan mencuri iman kita. Apa itu? Ini jin kepeng ini, media sosial ini. Nah, itu sering mencuri iman kita, akhlak kita, waktu kita. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, aman sentosa, Islam iman, dan dimudahkan beramal soleh di dalamnya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.